Bina, alhamdulillah ya. Gimana Bina? Ini Ada yang bisa dibantu? Iya, ini saya mau ajak bincang-bincang. Oh Bu iya, Rina. nggak apa-apa. Kan Bisa. Selasa depan, Ya, nanti saya akan masuk ke kelasnya jenengan Ya. untuk observasi. boleh. Itu Silakan. bagaimana persiapannya, Bu Rina? Silabus atau dan lainnya? Sudah. Gini, untuk pembelajaran perangkat semua sudah lengkap. Jadi nanti tinggal ya kalau kita kan awal-awal itu kan biasanya kita mempersiapkan semua perangkatnya. Jadi waktu hari hanya itu sudah bisa langsung dikerjakan di ruang kelas. Jadi ya nanti kalau Bu Wina pengen masuk kelas silahkan, saya persilahkan. Nanti materi apa ya? Kalau untuk pertemuan minggu depan itu masuk di materi terkait tentang permintaan dan penawaran, ya penentuan harga pasar teman-teman. Jadi gambarannya itu bagaimana permintaan dan penawaran yang ada di masyarakat ya, karena permintaan itu sendiri kita tahu kan dilakukan oleh pembeli kan, ya kita. Sedangkan penawaran dilakukan oleh penjual. Jadi anak-anak nanti diberikan pengetahuan terkait, oh ini loh, ternyata produsen itu kalau menghasilkan barang itu harus mempunyai penawaran yang bagus. Karena apa? Dia kan dalam memproduksi ada biaya dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan kita sebagai konsumennya kalau melakukan permintaan itu berarti kan harus menyesuaikan dari beberapa faktor yang ada. Itu nanti akan kita sampaikan kepada anak-anak. Seperti itu Bu Wina. Gambarannya. Kayaknya asik ini nanti materinya Nah, ya. ya, Ini untuk gimana permintaan strateginya? ya karena materi permintaan penawaran itu kan ada hitungannya ya, seperti itu. Jadi ada rumus-rumusnya juga. Jadi kita akan menentukan bagaimana fungsi dari permintaan penawaran, terus kita akan mengolah data yang ada. Misalnya kita diberi data terkait permintaan barang di pasar ya. Permintaan jagung pada saat harga sekian ternyata permintaannya sekian, pada saat harganya naik permintaannya itu malah turun. Nah seperti itu nanti kita akan membahas bersama anak-anak. Pakai strategi apa nanti? Strategi yang digunakan itu nanti kita ke diskusi dulu, karena gini, sebenarnya untuk materi ini itu sebenarnya anak itu lebih bagus itu praktek di lapangan, ada prakteknya. Nah, dalam artian nanti anak-anak terjun langsung di pasar, mereka sebagai pembeli ya kan, nanti pelaku di pasar, penjual itu nanti kan memberikan penawaran barang, kita melakukan permintaan. Nah, nanti ada interaksinya sampai menemukan harga yang cocok ya. Jadi tidak serta-merta penjual memberikan harga 5.000 terus kita bagi pembeli langsung oh iya saya beli harga tidak, tapi ada tawar menawar. Jadi akan diketahui oh ternyata pada saat harga misalnya harga jagung satunya itu 5.000, oh saya pengen 2, tapi ternyata ada jagung itu lebih bagus ternyata harga 6.000, saya kan harus memikir masa saya beli 2 kok mahal. Nah itu nanti anak-anak biar terjun langsung itu prakteknya di lapangan. Tapi karena kita nanti di kelas pembahasannya itu nanti terkait tentang pengolahan datanya ya seperti itu. Ya. Matematikanya ini. Nah betul sekali. Kira-kira ada hambatan apa kira-kira? Terkait dengan penghitungan itu kebanyakan nih anak-anak ini sebenarnya ada beberapa sih, nggak kebanyakan, ada beberapa itu yang masih bingung antara perkalian silang. Nah ternyata anak-anak itu masih bingungnya gini, oh ternyata perkalian silang itu kalau ada pindah ruas itu ternyata itu tandanya beda, itu ternyata ada beberapa anak itu yang belum tahu. Iya, jadi nanti kita berikan simulasi. Oh ternyata penghitungannya itu seperti ini. Nah, jadi mereka itu alurnya ngerti kalau pindah ruas itu harus ganti tanda seperti itu. Jadi ya. Nanti untuk mengatasi itu ada simulasi dari. Nah betul. Ya? Iya, otomatis kan nanti kita harus untuk mempelajari anak itu harus mengerjakan soal-soal yang ada. Ya, biar praktek langsung lah itu. Nanti kan berkelompok ya pengennya. Iya. Itu kira-kira apa ada yang akan membantu nanti di kelas? Nah gini, untuk semester ini alhamdulillah ini ada mahasiswa-mahasiswa dari UM ya, karena ini ada kegiatan pendampingan dalam artian asistensi mengajar ya, itu sangat membantu saya dalam artian mengkondisikan anak-anak. Jadi nanti akan dibantu oleh mahasiswa dari UM untuk membantu siswa-siswa ini dalam perihal untuk penghitungan. Jadi mendampingi mereka biar mereka itu
benar-benar tahu, oh ternyata perhitungannya seperti ini. Nah gitu, jadi bisa apa ya, fokus mengerjakan penghitungan seperti itu dengan intensif. Iya benar, ini sangat membantu sekali Bu Wina. Jadi dalam artian gini, karena satu kelas itu kan 36 siswa kan, saya kan tidak mungkin kan bisa untuk apa merangkul mereka semua. Jadi karena ada dari mahasiswa, karena setiap kelas itu nanti ada 2 pendamping Bu Wina. Ya karena saya sudah membagi tugas dari 6 mahasiswa itu, satu kelasnya dibagi 2 mahasiswa. Ya itu membantu sekali. Ya, terima kasih banyak Bu Lina. Iya, sama-sama. Iya, belajar. Iya, amin. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Wina. Mari kita lanjutkan aktivitas. Iya, terima kasih. Thousand years later. Bukan 5. Oh, iya. Yang bilang. Kenapa bilang? Yang juga, gimana kabarnya hari ini? Nah, sekarang kita mindsetnya hari ini tuh menyenangkan, karena apa pertemuan terakhir saya di kelas untuk semester ini ya. Kenapa mulai minggu depan itu kita sudah melaksanakan ujian. Ini untuk hari ini kan fungsi dari suatu permintaan dan juga penawaran. Buka LKS-mu, yang punya LKS dibuka LKS-nya. Rp6.000 ya. Saat harga Rp22.600, jumlah buku yang diminta bertambah. Nah, kalian kalau ada soal seperti ini berarti ditulis dulu, diketahui. Ya Pak, karena tidak ada, dimulai saja P. P1-nya 25, benar ya? Benar, P222.600 benar ya? Kalau sudah sini Cak, ya, ini adalah perkalian silang. Dari terkait penentuan daripada fungsi permintaan, tolong dipelajari lagi di rumah ya. Terus saya ingat lagi untuk yang belum
Ya, ada yang di jalan. Salah satu silakan untuk memimpin dulu. Ben. Ini silakan memimpin dulu. Maju terus yuk. Sudah selesai. Selamat sore dulu. Selamat sore semuanya. Saya Andi Basara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aris. Terima kasih Bu Rina sudah meluangkan waktunya untuk menemani saya. Hari ini kita pendampingan kelima dengan Bu Aris. Ini sedikit gambaran tentang suasana kelas 1 observasi kemarin itu kan memang saat hari-hari menjelang PAT ujian akhir kelas yang saya amati kemarin itu kelas 10 itu sudah pertemuan terakhir sehingga sebenarnya latihan soal dan di jam terakhir juga Betul. komplit sudah kemarin Budina Kelihatannya juga kelas terakhir powernya semangat anaknya. Alhamdulillah kemarin itu untuk kelasnya Burina ini ada asistensi dari adik-adik mahasiswa UM. Di depan. Iya, ada bantuan power untuk anak-anak. Semestinya powernya turun tapi ternyata Malah semangat. Ada yang bening-bening. betul powerful. Kondisinya kalau di sini kan masih membangun kultur gitu. Anak-anak itu kulturnya masih ya pasca pandemi juga, bau-bau SMP-nya masih ada. Terus kesadaran semangat belajarnya itu naik turun. Beberapa di antaranya itu malah kadang masih terus didorong terus semangat belajar. Jadi coachnya sekarang saja Ada menyaksikan. Iya. Ibu Rina, kemarin kita sudah sama-sama di kelas jam terakhir Kondisi anak seperti itu. Gimana ini menurut Bu Rina kemarin itu tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan mana kan maunya menentukan fungsi dari permintaan dan penawaran bagaimana Dari pelaksanaan kemarin itu memang ada beberapa kendala kan yang kita hadapi kemarin, materinya juga itu ada perhitungan karena kalau perhitungan momok juga ya kan seperti itu kan. Iya, tapi ya alhamdulillah kemarin untuk pembelajaran bisa merasa ya cukup untuk anak-anak itu dengan latihan-latihan soal yang saya berikan kemarin ya kan ada anak yang mau mengerjakan di depan itu kan anak itu sudah memang sebagian itu menguasai tapi kan memang ada beberapa butuh untuk latihan lagi tidak keberhasilannya ya jadi butuh apa sedikit dorongan biar lebih butuh lagi untuk tingkat latihan ya saya yakin kalau banyak latihan kalau terkait hitungan itu kan anak-anak semakin banyak latihan kan otomatis lebih lancar. Iya betul. Seperti itu iya. Berarti nanti untuk yang berikutnya akan memperbanyak latihan soal. Iya karena materinya kemarin memang kaitannya dengan hitungan. Kalau itu dari segi kemampuan matematis bagaimana anak-anak menurut Bu Rina? Iya. Gini kan kita itu kan memang mengkelompokkan kan ada anak yang tinggi sedang dan rendahnya
anak-anak yang tinggi itu kan saya berharap bisa menjadi contoh bagi anak-anak yang tingkatannya di bawahnya kan seperti itu. Jadi ya apa ya, dari satu kelas itu memang saya rasa untuk tingkat hitungannya memang ada yang unggul, memang ada yang kurang. Itu ada perbedaan yang anak itu ternyata kemampuannya sekian, jadi perlu pendampingan lebih, ya seperti itu. Jadi kadang ini, jadi mereka itu saya kok bisa ini gimana, maksudnya otomatis saya harus mendampingi sampai mereka ngerti seperti itu. Ada pendampingan lebih pada beberapa anak yang iya masih betul kesulitan. iya. Ini kalau dari kemampuan awal apa sudah pernah digali anak-anak ini, maksudnya dari materi matematika sudah dapat atau belum, waktu bagaimana? Iya gini, kalau untuk terkait kemampuan anak itu kan sebenarnya kita itu kan untuk di kelas itu kan sama, cuma kan memang mungkin kemampuan dalam menangkap sebagai anak itu kan memang sedikit ada kekurangan ya. Jadi kadang kita berikan satu pertanyaan, contoh ini satu pertanyaan, ternyata si A itu dia selalu angkat tangan, berarti kan dia kan ngerti. Cuma ada beberapa anak itu diem, berarti kan dia otomatis antara dia itu nggak mau unjuk diri atau memang dia nggak bisa, kan seperti itu. Otomatis kan kita harus, kenapa kok selalu anak itu yang selalu angkat tangan? Nah kita kan harus memberikan kesempatan untuk bagi yang anak yang diem kan seperti itu. Jadi ya awal itu sudah kelihatan anak ini kayaknya perlu untuk pendampingan. Kalau ini dia bisa jalan sendiri dalam artian seperti itu, tapi tetap kita rangkul bersama dalam satu kelas gitu. Berarti untuk anak-anak yang terlihat masih kurang iya betul, akan ada pendampingan lebih. Kira-kira ini biasanya akan dilakukan saat pembelajaran atau ada sesi khusus? Kalau untuk anak-anak itu saya selalu memberikan waktu di luar pun boleh, mau terkait pun itu saya kesempatan ini Bu Rina ada waktu longgar, boleh saya memberikan peluang buat anak-anak itu untuk bertanya di luar jam pelajaran. Ya seperti itu. Kadang di WA pun, Bu tadi tentang ini, ya nggak apa-apa, nanti kita diskusi bersama gitu. Ini saya ada gini, kalau saya itu kan ada grup khusus untuk mapel saya, ya kan ada grup kelas sendiri, ada grup mapel sendiri. Jadi anak-anak di grup itu mau memberikan, Bu saya ini itu monggo. Jadi antara anak yang mungkin kalau face to face gini mereka itu minder atau gimana, nulis kan biasanya mereka mau, ya udah. Jadi dari situ juga kita anak ternyata kalau berhadapan langsung mungkin malu atau gimana seperti itu, tapi ternyata di WA dia tuh mau ngomong seperti itu. Ada beberapa seperti itu juga. Ini programnya sifatnya insidental sesuai permintaan anak-anak, menyesuaikan karakter anak-anak gitu. Betul. Berarti nanti untuk materi ini akan ada ini ya Bu, kedepannya analisis dulu terhadap anak-anak yang kemampuan kurang, pendampingan lebih, bisa cara baik online, lalu secara langsung waktu saya di sekolah, seperti itu. Gitu Rina. Ini nanti kan semester depan kurikulumnya masih tetap sama. Iya, untuk kelas 10 sudah ada rencana seperti ini. Semoga nanti berjalan lancar. Amin. Anak bisa lebih baik lagi. Iya, amin. Pelajaran. Iya, betul. Terima kasih Bu Rina waktunya. Iya, sama-sama Bu Rina.